HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu berbeda teman-teman. Jadi HIV itu panjangan dari Human Immunodeficiency Virus atau jasad reni yang terdapat di tubuh manusia dan dapat menyerang kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS beda teman. AIDS itu kayak kumpulan gejala-gejala gitu yang menuju HIV. Nah, gimana sih HIV itu bisa sampai ke tubuh manusia? Ada beberapa jalan atau cara untuk manusia terjangkit HIV, yaitu melalui darah, air mani, dan kelenjar lainnya. Namun, HIV dengan jumlah kecil juga bisa ditemukan di bagian tubuh lainnya, seperti air liur, air mata, cairan otak, keringat, dan air susu. Nah, gimana sih si HIV ini menular teman-teman? Ada 3 garis besar yang dapat menularkan HIV. Pertama, berhubungan seks. Kedua, melalui jarum suntik. Ketiga, penularan dari ibu hamil. Berikut adalah orang-orang yang berpotensi tinggi untuk menularkan HIV. Pertama, mereka yang sering gonta-ganti pasangan, wanita pelaku PSK, orang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar, dan mereka yang menggunakan narkotika dengan cara tidak sesuai. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat menularkan HIV. Jadi kalian gak perlu takut tuh teman-teman. Pertama, bersenggolan dengan pengidap HIV, bersalaman dengan mereka batuk di depan, berenang di kolam yang sama, menggunakan WC yang sama, melalui gigitan nyamuk atau serangga lainnya, itu nggak akan bisa menular teman-teman. Jadi gimana sih proses HIV itu masuk ke tubuh manusia? Gimana sih perjalanannya tubuh kita? Pertama itu masa inkubasi yang cukup lama. Jadi jaraknya ini antara rentan 7-10 tahun. Masa inkubasi itu apa sih? Masa inkubasi itu masa dari masuknya suatu penyakit ke tubuh manusia sampai manusianya menunjukkan sebuah tanda-tanda. Nah, mereka yang mengidap HIV juga disebut dengan ODA, ODHA, orang dengan HIV dan AIDS. Setelah 7-10 tahun berlalu, mengidap AIDS akan bertambah parah keadaannya dan akan berujung pada kematian. Gejala terkena HIV AIDS itu gimana sih teman-teman? Pertama, kamu itu akan batuk-batuk, lemas lesu, persendian terasa nyeri, demam, dan juga nyeri tenggorokan. Nah, hari berlalu akan menjadi lebih parah. Akan timbul gejala lain yang muncul. Pertama, demam semakin tinggi, berat badan kamu berkurang 10% dalam 3 hari, pembengkakan di kelenjar leher, diare atau mencret, batuk yang lebih dari sebulan. Nah, dari gejala-gejala tersebut, itu udah nunjukin teman-teman bahwa kekebalan tubuh kamu itu udah turun, udah rusak. Nah, pada saat imun kamu telah turun, pada saat itulah pengidap HIV jadi pengidap AIDS. Gimana sih cara ngetahuin kalau kita itu pengidap HIV AIDS? Nah, ada beberapa tes teman-teman. Yang pertama, tes darah. Pastinya teman-teman gak mau kan terkena penyakit HIV AIDS ini. Ada beberapa cara untuk menghindari penyakit HIV AIDS tersebut. Yang pertama, hindari hubungan seksual yang tidak wajar. Jangan melakukannya sebelum menikah, dan jika menikah, hanya melakukannya dengan pasangan Anda. Yang kedua, penjagaan melalui darah. Penularan melalui darah dapat melalui transfusi darah ataupun menggunakan alat-alat yang atau melukai tubuh Anda dan mengeluarkan darah seperti jarum suntik, jarum tato. Ketiga, penularan ibu terhadap anak. Jadi ini dapat terjadi melalui bayi yang dikandung. Jadi teman-teman, HIV AIDS ini belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Namun ada 4 obat yang ditemukan untuk menghambat penyakitnya menjadi semakin parah, yaitu AZT, DDI, DDC. Nah, tapi teman-teman, 3 obat ini belum menjamin proses penyembuhan. Ini mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja. Karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan virus ini secara total. Itu teman-teman. Jadi mungkin sekian untuk materi HIV AIDS ini. Aku harap kamu ngerti. Dah.